Zaman para hakim itu maksudnya zaman Otniel, zaman Ehud, Gideon, Simpson, Yefta itu. Di zaman itu belum ada raja, yang ada adalah hakim, bukan terutama hakim yang mengadili perkara, tetapi hakim yang menjadi penyelamat Israel. Nah, sekarang begini dulu, Bapak Ibu, kita buka dulu ya kitab Hakim-Hakim. Silahkan ke kitab Hakim bab 3. Jadi hakim penyelamat Israel itu muncul hanya ketika situasi memerlukan atau mendesak. Bapak Ibu tolong ke bab 3, Hakim bab 3 ya, ayat 7 tentang Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan Asyera. Orang Israel meninggalkan Yahweh lalu menyembah dewa-dewi Kanaan. 8. Lalu bangkitlah murka Yahweh terhadap orang Israel sehingga ia, Yahweh ini ya, menjual mereka pada Kushan Risataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Risataim 8 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, orang Israel takluk, dijajah, dikuasai oleh seorang raja yang bernama Kushan Risataim. Nah, ini repot ini Mbak Ike menuliskannya. Namanya Kushan Risataim. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tapi dia adalah Raja Aram. Nah, gitu saja. Nah, kemudian ketika Israel dijajah oleh Raja Aram, mereka menderita. Lalu lihat ayat 9, berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Nah, ini hakim maksudnya. Bagi Israel. Nah, penyelamat itu bernama Otniel. Nah, yang membangkitkan hakim, yang membangkitkan penyelamat ini adalah Yahweh. Dan kalau Yahweh membangkitkan penyelamat untuk menyelamatkan Israel, ya bukan sekedar, bukan hanya membangkitkan atau memanggil saja. Kita lihat ayat 10, Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Raja Aram ke dalam tangannya. Dah, sesudah itu ayat 11, amanlah negeri itu. Jadi, hakim adalah seorang penyelamat yang ditugaskan oleh Allah untuk membebaskan orang Israel. Nah, kemudian Tuhan menyertai hakim itu dengan rohnya. Nah, kemudian kepemimpinan hakim, Bapak Ibu, itu hanya sementara. Setelah hakimnya mati, sudah selesai. Tidak ada hakim lagi sampai Tuhan membangkitkan hakim yang berikutnya. Jadi sekarang ada hakim namanya Otniel. Ya, Otniel memimpin Israel melawan bangsa yang menjajah mereka. Setelah menang, Israel bisa hidup tenang, Otniel memimpin mereka sampai mati. Sesudah itu tidak ada hakim lagi. Nanti kalau situasi mendesak lagi, baru Allah akan membangkitkan hakim yang lain lagi. Nah, begitu ceritanya. Nah, kemudian orang Israel melihat bahwa kepemimpinan yang seperti ini
tidak memadai. Bapak Ibu, sekarang tolong membuka kitab Samuel ya. 1 Samuel bab 8. 1 Samuel bab 8. Nah, ini orang-orang Israel datang kepada Samuel, hakim terakhir di Israel. Untuk apa mereka datang? Lihat ke ayat 5. Jadi orang-orang Israel datang kepada Samuel dan berkata, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain." Orang Israel pengen punya raja. Lalu lihat juga ayat 19. Orang Israel berkata lagi, "Tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Jadi bangsa-bangsa di sekitar Israel pada punya raja. Israel belum punya raja. Perhatikan kalau perang. Raja pasti mendapat tempat khusus kan ya kalau perang. Ada kereta perang, ada pengawalnya banyak, dan para prajurit semua berseragam. Orang Israel kalau maju perang seringkali minder gitu. Nggak punya raja mereka, tidak punya prajurit, sehingga tidak punya seragam tentara juga. Dan orang-orang Israel ini minta kepada Samuel, "Kami minta supaya engkau memberi raja atas kami. Sehingga kalau kami maju perang, kami bisa setara, kami bisa seperti bangsa-bangsa lain." Nah, kemudian Tuhan menyanggupi permintaan orang Israel ini. Nah, kemudian dipilihlah seorang yang bernama Saul. Nah, Bapak Ibu beralih ke 1 Samuel bab 9 sampai dengan 10 ya. Tapi Bapak Ibu langsung saja ke bab 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli botol berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat-Nya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya di sekitarnya." Ini yang seringkali kita sebut pengurapan. Diurapi, itu kalau kita melihat prosedurnya atau tata caranya, lihat Samuel menuangkan botol berisi minyak urapan ke atas kepala Saul. Kemudian ada ciuman, Samuel mencium Saul, lalu berkata, ada ucapannya ya, "Tuhan mengurapi engkau menjadi raja atas umat-Nya. Kemudian engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan." Nah, yang kita perlu perhatikan, Bapak Ibu, raja itu adalah orang yang dipercaya untuk mengurus
umat Tuhan. Lihat, menjadi raja atas umat Israel, memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, menyelamatkannya dari musuh. Jadi yang harus diingat, ini umat bukan milik raja. Tetapi umat ini adalah milik Yahweh, milik Allah Israel. Ini memang sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu, dengan pemahaman dalam kerajaan-kerajaan lain. Dalam sistem kerajaan zaman kuno, ya, semua yang ada di wilayah kekuasaan seorang raja itu adalah milik raja. Jadi semua tanahnya milik raja, hasil tanah milik raja, orang-orangnya juga milik raja. Jadi kalau orang membayar pajak kepada raja, ya sederhana itu sebabnya. Tanah ini kan tanah raja. Mereka memetik hasil dari tanah itu, maka wajar kalau mereka memberikan sebagian hasil kepada raja. Ini dalam pemahaman kuno seperti itu. Lalu raja bisa mengambil siapa saja yang dikehendaki, entah untuk menjadi prajurit, entah untuk menjadi pelayan, termasuk menjadi sida-sida, orang yang dikebiri untuk karena ya berhadapan atau sering bergaul dengan keluarga kerajaan. Nggak ada yang bisa menolak, karena apa? Semua milik raja. Jadi dalam sistem kerajaan pada umumnya seperti itu. Kalau rajanya baik, rakyatnya senang. Kalau rajanya jahat, ya rakyatnya pasti akan menderita. Dia bisa berlaku apa saja. Nah, berbeda dengan sistem kerajaan yang kemudian berlaku di Israel. Tanah Israel itu milik Allah. Umat Israel itu milik Allah. Jadi Allah lah yang sesungguhnya menjadi pemilik tanah Israel dengan semua isinya, termasuk orang-orang manusia yang tinggal di situ. Nah, Raja Israel yang sesungguhnya itu Tuhan. Lalu peran raja apa? Raja adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menggembalakan, untuk memimpin, untuk merawat, untuk menyelamatkan umatnya. Jadi raja harus tunduk kepada Tuhan, tidak bisa semaunya sendiri. Dia adalah orang yang dipercaya oleh Allah. Dia adalah orang yang ditunjuk oleh Allah untuk melakukan tugas ini. Dia tidak bisa berlaku sewenang-wenang. Nah, tanda kalau orang ini adalah orang yang dipilih oleh Allah, itu adalah pengurapan. Bapak Ibu, silakan amati. Yang mengurapi Saul itu Samuel. Dia bertindak sebagai imam sekaligus nabi. Nanti raja yang berikutnya, Daud, diurapi juga oleh Samuel. Salomo diurapi oleh imam. Nah, imam itu adalah orang yang bertindak sebagai pengantara Allah untuk menyatakan bahwa orang ini dipilih oleh Allah. Nah, berikutnya masih di 1 Samuel bab 10 tadi ya. Kalau Tuhan memilih seseorang menjadi raja yang punya tanggung jawab yang berat, Tuhan melengkapi orang ini dengan kekuatan. Lihat Bapak Ibu sekarang, sebentar,
Kalimatnya mulai dari mana? Ayat 1, kalimat terakhir. Inilah tandanya, itu. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Sudah jelas sekali itu. Tanda kalau Saul itu dipilih untuk menjadi raja. Apa tandanya? Lihat ke ayat 6. Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Jadi seperti para hakim tadi ya, seperti Otniel. Jadi orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin Israel itu, ya bukan hanya dipilih lalu dibiarkan bekerja sendiri, tapi dia disertai oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan ini yang memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga dia bisa bertindak sebagai ya pemimpin. Dan lihat ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Nah yang ini, Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi. Jadi benar-benar Saul adalah ya orang yang dipilih oleh Allah menjadi raja Israel. Tidak bisa dia bertindak sewenang-wenang, dia harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau sampai seorang raja ya itu bertindak melawan kehendak Allah, melalaikan tanggung jawabnya, maka Allah berwenang, berkuasa untuk menyuruh raja itu resign atau memecatnya dengan tidak hormat. Dan kemudian dia bisa memilih raja yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini pemahaman mengenai raja di zaman kuno di Israel ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya Mazmur yang berkaitan dengan raja. Tapi sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada. Ada yang mau bertanya barangkali? Pas itu saya mau tanya Pak. Ya, Pak, kalau ya selamat malam Pak. Pak, kalau mengikuti pelajaran dari awal Pak ya mengenai Mazmur ya. Pertama kan ada pujian, lalu permohonan, lalu juga syukur gitu Pak ya. Lalu dua yang terakhir kan Mazmur, ziarah, dan raja. Kalau kita lihat sebenarnya kalau Mazmur itu sebagai penuntun kita dalam doa, kita berdoa itu cuma 3 macam saja Pak ya, permohonan, pujian, dan syukur gitu ya. Seperti pelajaran minggu yang lalu, Mazmur ziarah, itu kan sebenarnya juga sama dengan pujian, hanya karena di depannya ada kata ziarah saja, langsung masuk kategori Mazmur ziarah gitu. Dan sekali ini pun karena selalu melibatkan kata raja, membagi Mazmur itu menjadi bagian yang lain menjadi Mazmur raja. Pendapat itu benar tidak Pak? Terima kasih. Ya, kita lihat saja Pak. Kalau saya akan mulai dengan Bapak Ibu silahkan mengingat doa-doa yang Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan. Kalau diringkas semua doa itu, ya, Bapak Ibu perhatikan, nomor 1 permohonan kan ya? Ya. Nomor 1 permohonan. Kemudian yang kedua, bersyukur. Memuji, tunggu. Jarang itu ya. Doa-doa pribadi Bapak Ibu yang memuji Tuhan yang mana?
hampir nggak ketemu jangan-jangan. Memuji itu bukan, ingat, bukan soal Tuhan dipuji-puji, habis itu ya, dimintain, itu bukan pujian, itu rayuan. Nah, kemudian yang dekat dengan doa permohonan itu adalah keluh kesah. Orang mengeluh, orang meratap. Nggak ada memohon, nggak minta apa-apa, tapi mau cerita, mengeluh. Itu mungkin juga Bapak Ibu pernah melakukan itu kan ya, mengeluh. Nah, saya lebih suka mengatakan, ya sikap dasar orang ketika berhadapan dengan Tuhan itu kan 3 itu. Memohon, bersyukur, memuji. Nah, ketika orang memuji, ingat saja, kagum dengan yang dilakukan oleh Allah. Nah, nanti akan ketemu, loh, waktu lihat Mazmur Ziarah, ini orang-orang memuji, ini orang memohon juga, mohon kesejahteraan untuk Yerusalem. Unsur-unsur itu ada, iya. Nah, jadi 3 sikap dasar, memohon, bersyukur, memuji. Tambahan 1 lagi Pak, itu yang ratapan atau keluh kesah. Dan nanti kita akan periksa ini ya, dalam Mazmur Raja, apa yang akan kita lihat. Ya, begitu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silahkan ke Mazmur 2. Silahkan ke Mazmur 2. Ini bukan suara saya loh ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka pada kita. Ayat 4, Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab
mudah sekali murkanya bernyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nah, sekarang begini dulu Bapak Ibu ya. Nanti jangan kaget ketemu hal-hal yang tampak aneh untuk pemikiran kita sekarang. Ingat, ini pemahaman dalam sistem kerajaan. Ya, belum ada, nggak ngomong demokrasi. Nggak bicara tentang perdamaian dunia, keadilan sosial, nggak ketemu. Yang ada adalah kalau tidak ditaklukkan, yang menaklukkan. Kalau tidak dikalahkan, harus bertahan dan mengalahkan. Itu situasi di zaman dulu. Nah, kemudian coba kita amati Mazmurnya ya. Lihat ke ayat 1 sampai dengan 3. Ini pemazmur melihat bangsa-bangsa rusuh, suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Apa itu? Apa kerusuhan yang mereka buat? Perkara apa yang mereka reka-reka? Lihat ke ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap. Para pembesar bermufakat bersama-sama. Jadi silakan Bapak Ibu membayangkan pemazmur melihat raja-raja di sekitar Israel itu mengadakan koalisi bersekutu untuk melawan Israel. Nah, ketika bangsa-bangsa itu bersepakat untuk melawan Israel, yang mereka lawan, yang kelihatan, bangsa Israel. Yang kedua, yang mereka lawan itu adalah Raja Israel. Jangan lupa, umat Israel itu milik Allah, Raja itu pilihan Allah. Maka, kalau ada raja-raja, bangsa-bangsa sekitar melawan Israel, melawan Raja Israel, berarti mereka juga melawan Yahweh Allah Israel. Jadi bangsa-bangsa di sekitar Israel itu sudah siap-siap untuk melawan ya Tuhan Yahweh, dan yang diurapinya itu sama dengan raja yang dipilih, diurapi oleh Tuhan menjadi wakilnya itu tadi. Dan kemudian Bapak Ibu lihat ini kesepakatan yang mereka buat. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Pertanyaannya, yang ngomong ini siapa? Yang bicara siapa di ayat 3? Jawabannya Bapak Ibu mundur ke ayat 2 kan? Raja-raja bersepakat, bersiap-siap. Nah, mereka pada ngobrol. Keputusannya adalah kita akan melepaskan belenggu. Belenggu siapa? Membuang tali-tali. Tali siapa? Tali-tali siapa? Nah, Bapak Ibu, silahkan membayangkan yang lebih gampang lagi sekarang. Ini bahasa puisi kan? Israel di zaman Saul dan di zaman Daud, terutama di zaman Daud, itu berhasil menaklukkan bangsa-bangsa di sekitar. Berhasil mengalahkan, menaklukkan bangsa-bangsa sekitar. Dan kemudian bangsa-bangsa yang sudah ditaklukkan oleh Daud ini mau berontak, mau mengalahkan, bahkan menghancurkan Israel. Itu yang diperhatikan oleh pemazmur. Nah, kemudian silakan ke ayat 4. Sekarang pemazmur ya mengarahkan pandangannya pindah tempat. Sebelumnya dari ayat 1 sampai dengan 3 pemazmur mengarahkan pandangan kepada koalisi kerajaan yang mau melawan Israel.
Sekarang dia mengarahkan pandangannya ke surga. Lihat ayat 4. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Gimana tertawanya? Allah yang bertahta di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia, ini Tuhan ya, kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Berkatalah ia kepada mereka, ianya Tuhan, merekanya siapa? Raja-raja sekitar yang mau melawan Israel tadi kan. Tuhan bilang apa? Ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Yang kelihatan adalah bangsa-bangsa, raja-raja sekitar itu mau melawan Israel. Yang dipimpin oleh seorang raja. Tetapi kemudian pemazmur melihat, mengingatkan, Raja Israel itu dipilih oleh Allah, oleh Yahweh, Allah Israel. Jadi ketika melihat bangsa-bangsa lain mau melawan Israel, ya, Yahweh Allah Israel yang bersemayam di surga tertawa. Tertawanya bukan karena ngelihat yang lucu, tapi tertawanya itu adalah tertawa yang mengolok-olok. Gimana Bapak Ibu, ternyata kita kenal beberapa jenis tertawa ya. Kalau Bapak Ibu sedang tertawa karena lucu, tertawanya bagaimana? Ketika Bapak Ibu atau kalau Bapak Ibu tertawa dan tertawanya itu adalah mengejek, sama atau beda tertawanya? Beda. Nah, nanti praktekkan sendiri atau ingat-ingat sendiri. Nah, ini Tuhan tertawa bukan karena melihat sesuatu yang lucu, tapi karena ya mengejek, merendahkan atau mengolok-olok raja-raja yang mau menyerang Israel tadi. Loh, kok mengolok-olok? Allah menunjukkan kekuasaan. Kamu mau menyerang rajaku. Raja Israel itu aku yang memilih. Raja Israel itu aku yang mengangkat. Aku yang ada di belakang Raja Israel. Kamu mau melawan Raja Israel, itu sama dengan kamu mau melawan aku. Apakah kamu sanggup melawan aku? Tidak mungkin. Kenapa? Aku penguasa surga. Aku bukan raja seperti raja-raja dunia. Karena itu, lihat lagi ya. Tuhan mengatakan, aku yang melantik raja. Jadi kalau kamu menghadapi atau berencana untuk melawan Raja Israel, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan ambil tindakan. Nah, kemudian lihat ke ayat 7. Bapak Ibu perhatikan kalimat-kalimatnya ya. Ini kita sudah dibantu dalam bahasa Indonesia dengan memberikan tanda baca. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang beriuk. Lihat ke ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Siapakah aku? Akunya itu siapa yang muncul di ayat 7?
Perhatikan keseluruhan kalimat. Akunya siapa? Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Tuhan, ia berkata kepadaku, anakku engkau. Jadi aku yang berbicara ini oleh Tuhan disebut anakku. Pada hari ini aku telah memperanakkan engkau. Terus, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusaka. Tuhan ngomong kayak gini ini kepada siapa? Gembala? Enggak. Pemazmur? Enggak. Jadi aku ini siapa? Bukan pemazmur. Bukan kalau yang membuat Mazmur, tapi tunggu dulu. Pemazmur bukan sebagai bukan dalam kedudukan sebagai pembuat mazmur. Lalu siapa? Lihat ayat 6 ya. Tuhan sudah berkata kepada orang-orang bangsa-bangsa yang mau melawan Israel. Aku telah melantik rajaku di Sion. Tuhan melantik rajanya di Sion. Nah, kemudian ayat 7, aku itu adalah raja yang dilantik oleh Tuhan itu. Nah, lihat kembali ke ayat 7 ya. Jadi Tuhan melihat, menganggap raja Israel itu adalah anaknya. Loh, kok bisa jadi anaknya? Engkau telah kuperanakkan. Aku telah membuat engkau menjadi anakku hari ini. Silahkan Bapak Ibu mengamati, memperhatikan kedekatan Tuhan dengan raja yang diurapinya. Raja yang diurapi Tuhan itu dipandang oleh Tuhan sebagai anak. Orang dekat sekali. Nah, kemudian lihat ke ayat 8. Rajaku minta apa saja kepadaku. Anakku, kamu pengen apa? Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Tunggu dulu. Bapak Ibu mungkin nggak pernah punya permohonan seperti ini ya. Memohon supaya bangsa-bangsa lain tunduk kepada kita. Enggak. Sehebat-hebatnya Bapak Ibu nggak akan minta supaya negeri-negeri lain tunduk kepada Bapak Ibu kan. Jangankan negeri-negeri lain. Bapak Ibu apakah pernah berdoa supaya tanah di sekitar Bapak Ibu itu menjadi milik Bapak Ibu semua? Orang-orang mau pergi, mau terusir, nggak peduli. Nggak pernah kan berdoa begitu? Enggak. Dalam situasi zaman kuno, raja itu punya keinginannya begitu. Kebutuhan seorang raja itu adalah kesejahteraan negerinya, kan? Sejahteranya sebuah negeri dipengaruhi oleh ya besarnya pendapatan. Jangan bertanya tentang harusnya Saul, Daud atau Salomo mengangkat menteri keuangan, kemudian memperhatikan industri kreatif, hasil tambang, dan seterusnya. Nah, itu pemikiran modern. Di pemikiran zaman kuno, bagaimana cara mendapatkan harta benda jumlah besar? Menaklukkan negeri lain, supaya negeri lain membayar upeti. Itu cara zaman dulu begitu. Dan takluknya bangsa-bangsa di sekitar,
Jelas itu memberikan kesejahteraan. Tentang keamanan, selama raja ini kuat, bangsa-bangsa taklukan tidak akan berani. Jadi pendapatan, kekuatan finansial dari upeti juga bisa memperkuat sistem keamanan kan? Ya, bisa. Jadi, Bapak Ibu, yang muncul di sini adalah permohonan yang hanya bisa keluar dari mulut seorang raja. Minta supaya bangsa-bangsa di sekitarmu tunduk kepadamu, menjadi milik pusakamu, menjadi milik yang bisa kamu wariskan. Nah, kemudian ayat 9. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Engkau meremukkan mereka. Engkau memecahkan mereka. Merekanya siapa? Ya jelas, bangsa-bangsa di sekitar tadi, raja-raja di sekitar. Jadi yang diminta oleh para raja di zaman kuno, ya seperti itu. Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan supaya kami bisa mengalahkan musuh-musuh, supaya mereka tunduk kepada kami, supaya kami menikmati kesejahteraan sebagai umat. Itu yang mereka minta. Nah, kemudian lihat, meremukkan mereka dengan gada, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Periuk itu kan benda yang rapuh. Enggak perlu usaha keras untuk memecahkan. Silahkan menggunakan gambaran ini. Israel kuat sekali. Di zaman Daud, ya jelas Israel kuat sekali. Dan dengan kekuatan yang dimiliki, Israel mudah sekali mengalahkan bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan di sekitar. Nah, kemudian ayat 10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Yahweh dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Ini yang ngomong sekarang siapa? Kalau memperhatikan secara menyeluruh, Bapak Ibu, Tuhan yang bicara? Enggak mungkin. Raja yang berbicara? Enggak. Lalu siapa? Ya, pemazmur. Pemazmur memberi nasihat kepada raja. Sebab itu, setelah memperhatikan ya siapa raja, siapa Tuhan, dan apa yang dilakukan Tuhan untuk para raja, para pemazmur mengingatkan, raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, lalu beribadahlah kepada Yahweh disertai dengan hormat kepada Yahweh. Jangan sampai kamu membuat Yahweh murka. Nah, Bapak Ibu, kembali ke sistem kerajaan tadi ya. Yahweh, Allah Israel. Dialah pemilik bangsa itu, pemilik negeri dengan segala isinya. Raja hanyalah wakil Yahweh yang bertindak sebagai gembala. Dia bukan penguasa yang absolut, yang tidak punya batas. Jadi, ini pemazmur mengingatkan, para raja, kamu itu wakil Tuhan ya. Kamu punya tanggung jawab untuk mengurus umat Tuhan. Kamu tidak bisa memperlakukan umat sebagai milikmu. Tetapi kamu harus mengurus mereka. Maka yang kamu perlukan adalah, lihat lagi, bertindaklah bijaksana. Jadi para raja diingatkan, kamu wakil Tuhan. Kamu bertanggung jawab atas kesejahteraan umat Tuhan. Dan karena kamu memikul tanggung jawab ini, maka kamu harus bertindak bijaksana.
supaya kamu bisa bertindak bijaksana. Apa yang harus kamu lakukan? Terima pengajaran, belajar. Jangan tidak ngerti apa-apa atau pengetahuan sedikit, lalu bertindak semau sendiri. Ingat, Tuhan yang berkuasa atas kamu. Kalau kamu sampai melalaikan tanggung jawab, tidak mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan sebagai penguasamu yang memberi tugas kepadamu, kalau kamu tidak taat kepadanya, maka dia akan mengambil tindakan. Tuhan akan menurunkan kamu atau bahkan membinasakan kamu. Ingat, Tuhan itu Raja yang sesungguhnya. Semua orang yang berlindung pada Tuhan akan berbahagia. Harusnya seperti itulah orang atau rakyat yang ada di bawah lindungan para raja Israel. Baik Bapak Ibu, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Kalau ini pemazmur tidak langsung minta ya, tidak langsung bicara kepada Tuhan, tapi ketemu juga para raja, mintalah kepada Tuhan. Ada permohonannya, tapi juga yang lebih dominan di sini, Bapak Ibu, ya ada nasihat untuk para raja. Baik, Bu Ivon, silahkan. Ya udah langsung saja, Pak Aukada, silahkan Pak. Iya, antara raja-raja, masuknya kekuatan itu hanya karena kekuatan tentara, kekuatan di dalam perang, atau karena diurapi dari Tuhan jadi raja yang kuat, atau karena kuat jadi diurapi dari Tuhan. Seperti yang mana yang sebenarnya gitu Pak? Ini kalau membaca kitab Hakim-Hakim dan kisah pengurapan Daud, Bapak Ibu akan menemukan orang yang dipilih oleh Tuhan itu orang istimewa. Satu. Tapi kemudian ya orang pilihan ini disertai dengan roh Tuhan. Setelah dia menerima roh Tuhan, maka dia memiliki kekuatan. Nah, kalau pertama dulu melihat para hakim dulu ya, karena disertai oleh roh Tuhan, maka hakim itu menjadi orang yang sangat kuat. Otniel tadi disertai oleh roh Tuhan, maka memimpin orang Israel. Ehud juga begitu. Atau yang lebih mencolok lagi, Bapak Ibu, Simson. Ya, kita mengatakan rahasia kekuatannya itu ada di rambut panjangnya, rambut kepangnya. Tapi urusannya bukan kekuatan rambutnya itu, bukan seperti Samson Betawi itu. Noh, Pak Aukada nanti tanya sama keluarga, tanya Samson Betawi, Pak. Jadi bukan rambut yang memberikan kekuatan, tapi rambut panjang Simson itu adalah tanda kalau dia orang nazir, orang yang menyerahkan diri, orang yang diserahkan kepada Tuhan dan Tuhan menyertainya. Kalau nanti Bapak Ibu boleh membaca 1 Samuel bab 11 ya. Ketika Saul disertai oleh roh Tuhan tadi, maka kemudian Saul menjadi orang yang sangat hebat. Dia bisa mengorganisir, menggerakkan orang Yehuda dan Israel untuk melawan Nahas, Raja Amon. Jadi
kembali ke pertanyaan, orang yang dipilih Tuhan memang orang yang istimewa. Keistimewaannya ditunjukkan kalau Saul itu tinggi, cakep. Dibandingkan dengan orang Israel yang lain, Saul tinggi sekali. Kemudian Daud dikatakan, Daud itu dikatakan ya tampan. Kalau di teks disebutnya kemerah-merahan. Nah, kemudian, dan ini tanda kalau orang yang dipilih oleh Allah itu orang istimewa dulu. Kemudian Tuhan menyertai. Dan setelah disertai oleh Tuhan, maka orang ini memiliki apa menyebutnya, mulai dengan yang sederhana, kekuatan fisik yang berbeda dari yang lain, dan dia memiliki kemampuan untuk memimpin, menyelamatkan Israel. Begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu tolong membuka kitab Wahyu bab 12. Wahyu bab 12. Lihat sekarang ke ayat 5. Ini Yohanes melihat di langit itu ada seorang perempuan. Perempuan itu mengandung, mau melahirkan. Nah, tentang anak yang akan dilahirkan itu dikatakan di ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Bapak Ibu perhatikan kembali ke ayat 5 tentang anak itu yang akan dilahirkan oleh perempuan yang tampak di langit itu, dikatakan dia akan menggembalakan semua bangsa ya dengan gada besi. Ini maksudnya apa? Bapak Ibu jawabannya lihat ya ayat referensi. Ayat 5 itu menunjuk kemana coba? Mazmur 2 kan? Nah, Mazmur 2. Di mana ada gada tadi? Ayat 9 kan? Raja yang diurapi Tuhan. Diurapi. Mesias. Nah, Mesias, raja yang diurapi itu akan meremukkan bangsa-bangsa itu dengan gada besi. Kalau dikatakan di Wahyu 12, menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ini dikatakan tentang anak yang dilahirkan oleh perempuan. Maka itu sama dengan mengatakan begini loh. Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tampak di langit, itu adalah Mesias. Raja yang diurapi Tuhan. Ya cuma begitu maksudnya. Tapi kalau hanya membuka Wahyu 12 tanpa membuka Mazmur 2, Bapak Ibu tidak akan ketemu apa artinya. Kalau anak itu akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau kembali ke Mazmur 2, Mazmur 2 ya.
Bapak Ibu bisa lihat juga, ini dikutip di berbagai tempat ya. Mazmur 2 ayat 1 sampai dengan 2 mengacu atau diacu oleh Kisah Para Rasul bab 4 ayat 25 dan 26. Kemudian ayat 7 itu dikutip oleh Kisah bab 13 ayat 33 dan oleh surat Ibrani bab 1 ayat 5 dan bab 5 ayat 5. Jadi Mazmur 2 ya dikutip beberapa kali di Perjanjian Baru. Baik, sekarang kita beralih ke Mazmur lain. Bapak Ibu silahkan ke bab 45. Mazmur 45. Ini keterangannya di ayat 1 ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Isinya apa? Lihat, mulai dari ayat 2. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sanjakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu, Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Dalam keagungan dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi, terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka padamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan bersukacita dan bersorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk
seterusnya, dan selamanya. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak langsung kita pahami. Nah, kemudian kita perlu memperhatikan hal yang bisa dikatakan pokok berkaitan dengan para raja atau kedudukan seorang raja di Israel. Bapak Ibu lihat dulu ke ayat 1, ayat 2. Ini pemazmur bicara. Dan dia mengatakan, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Dia akan berbicara tentang raja. Bicara kepada raja, tentang raja ini juga. Lihat ke ayat 2. Engkau, pemazmur menggunakan kata engkau. Engkaunya siapa? Nah, engkaunya itu raja. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Raja, engkau adalah yang paling cakep dari semua laki-laki di Israel. Gitu ya. Kemurahan tercurah pada bibirmu sebab Allah telah memberkati engkau. Raja Israel adalah orang yang diberkati oleh Allah. Kemudian lihat, raja itu pemimpin perang kan? Ayat 4. Ikatlah pedangmu pada pinggang hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Nah, ini hanya sekedar untuk menunjukkan raja, kegagahan, kebanggaan, keagungan seorang raja itu ya tampak kalau mau maju perang. Ya di istana tentu ya, tetapi kebesaran seorang raja justru tampak ketika maju perang. Lihat rajanya, lihat pasukannya. Nah, kemudian lihat ke, ini ngomongin perang dulu, ayat 6. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Nah, ini kebesaran raja dalam peperangan. Musuh-musuh takluk, tunduk kepada raja. Nah, di sini juga akan tampak Bapak Ibu bagaimana ya bangsa-bangsa di sekitar Israel tunduk kepada Israel. Nah, kenapa Raja Israel begitu hebat? Jawabannya, ya karena Allah menyertai. Lihat ayat 7. Tahtamu kepunyaan Allah. Tahta yang kamu duduki, bukan soal kursinya ini ya. Tetapi kedudukan raja di tahta, kekuasaan raja itu datangnya dari Allah. Kekuasaan itu diberikan oleh Allah. Nah, kemudian lihat, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, tunggu dulu, Bapak Ibu pernah megang berapa macam tongkat? Kalau Bapak Ibu ini naik gunung, bawa tongkat. Kemudian kapan lagi ya bawa tongkat? Ini kalau sedang latihan bela diri, tapi itu namanya toya, nggak nyebut tongkat ya. Tapi giliran usia sudah lanjut, ada tongkat lagi untuk membantu kaki supaya ya bisa jadi kuat. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu ada yang pernah pegang tongkat komando apa enggak? Tongkat yang menunjukkan kekuasaan. Jabatan. Ya, jabatan, kekuasaan. Raja yang memegang tongkat bukan karena usianya sudah lanjut, tapi ini ngomongin kekuasaan. Nah, kemudian disimpan itu bos. Ya, kami punya juga cuma satu kami yang ikut 3. Nanti mau Natal baru dimakan.
Sekarang ke ayat 8. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Tapi tunggu dulu. Ke baris pertama. Engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan. Coba Bapak Ibu kembali ke ayat 5. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan, dan keadilan. Yang tadi memang tidak saya sebut, belum saya jelaskan dalam bagian pendahuluan, raja itu memegang kekuasaan kehakiman. Ya, yang paling mencolok, yang pasti Bapak Ibu tidak akan pernah lupa, itu ketika Salomo bertindak sebagai hakim ketika ada 2 orang perempuan berebut bayi itu. Jadi raja memegang kekuasaan tertinggi dalam hal keadilan, pengadilan. Dia hakim tertinggi dalam kerajaan. Kalau raja itu baik, dia akan bertindak dengan bijaksana dalam pengadilan. Kalau rajanya jahat, maka dia akan memutuskan perkara secara sewenang-wenang. Apa yang bisa menyenangkan raja itu yang diputuskan. Orang ini berkenan kepada raja karena bisa memberi sesuatu kepada raja, dimenangkan perkaranya. Raja bisa terima suap? Bisa saja. Tetapi lihat, raja yang dipilih oleh Allah tidak akan berlaku seperti itu. Raja yang dipuji oleh pemazmur ini tidak akan berlaku sewenang-wenang. Dia mencintai keadilan, tetapi membenci kefasikan. Fasik, ya pakai istilah lain saja, jahat, berlaku tidak adil. Jadi raja akan memegang prinsip. Dalam hal ini, Bapak Ibu bisa mengingat Yesaya bab 11. Bapak Ibu tolong membuka sebentar Yesaya bab 11 untuk melihat, ya ada yang mirip dengan ini. Ini syair tentang Mesias, raja yang diurapi Tuhan. Lihat ke ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Ya, seperti para raja yang kita lihat dalam Mazmur, bahkan dalam kitab Hakim dan Samuel tadi. Ya. Jadi raja ini disertai oleh Roh Tuhan. Lalu ayat 3 baris kedua. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan, akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, Bapak Ibu, ini Yesaya bab 11. Ya, kita melihat ada unsur yang sama. Raja yang diurapi oleh Tuhan disertai oleh Roh Tuhan. Dan orang yang diurapi oleh Tuhan ya akan bertindak sebagai hakim yang adil. Nah, hakim yang adil itu yang bagaimana? Hakim yang baik itu bagaimana? Lihat, kalau menghakimi tidak sekilas pandang, tapi memeriksanya dengan teliti, sehingga tampak jelas siapa sesungguhnya yang benar, siapa yang salah. Kemudian, kalau dia menghakimi, lalu menjatuhkan keputusan, ia tidak akan
hanya mendengar kata orang. Orang di sekitarnya pada bilang apa, dia ikuti lalu ambil putusan. Enggak, bukan begitu. Raja Mesias akan bertindak sebagai hakim yang adil, yang bijaksana. Caranya, kalau harus mengadili satu perkara, dia akan memeriksanya sendiri, sehingga dia tahu dengan pasti siapa yang benar, siapa yang salah. Karena itu, keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang benar. Tidak akan orang jahat diperlakukan sebagai orang benar. Dan sebaliknya, tidak akan dia menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Baik, kembali ke Mazmur 45. Bapak Ibu tolong ke ayat 11. Dengarlah hai putri, lihatlah, sendengkanlah telingamu. Nah yang ini. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Kalau diambil unsur pokoknya, dengarlah hai putri. Apa yang harus didengar? Lupakan bangsamu, lupakan keluarga bapakmu. Ayat 12. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu. Sebab raja ini itu dia tuanmu. Nah, kemudian siapa ini yang dimaksudkan? Di ayat 11 Bapak Ibu, berarti pemazmur tidak bicara kepada raja, tapi dia berbicara kepada putri, seorang putri. Seorang putri yang di ayat 13 diingatkan, biarlah raja senang sama kamu. Biar raja senang dengan kamu. Lupakan negerimu, lupakan bapakmu, keluarga bapak. Sekarang raja ini, raja Israel yang jadi tuan. Oh, ini ada putri dari negeri asing menjadi istri dari raja Israel. Putri dari negeri mana? Ayat 13. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepada. Jangan-jangan ini putri dari negeri Tirus. Ya, Bapak Ibu, saya belum memeriksa ini. Ini yang pernah mengambil istri dari perempuan Tirus, itu raja yang mana? Daud atau Salomo? Atau raja yang lain? Enggak usah dipedulikan dulu. Tapi Bapak Ibu silahkan membayangkan ini raja memperistri seorang perempuan, seorang putri dari negeri asing, dari negeri lain. Dan pemazmur melihat kemegahan, keagungan, keindahan dalam pesta perkawinan ini. Rajanya wangi, baju rajanya wangi loh, lihat ke ayat 9. Segala pakaianmu berbau mur, keharu, cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Baju raja wangi. Lalu ada suara musik dari istana. Lalu lihat, di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Tuh, sudah punya putri rajanya ya.
Ya, rajanya mau menikah lagi. Nah, kemudian tentang putri yang akan menjadi istri raja itu, Bapak Ibu lihat lagi ayat 11-13. Nah, kemudian lihat ke ayat 14. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakankan emas, dengan pakaian bersulam warna-warni, ia dibawa kepada raja. Namanya perkawinan raja, ini mau perkawinan yang keberapa bukan soal. Jadi ya perkawinan raja dengan putri dari negeri lain ini ya dirayakan dengan begitu mewah. Nah, kemudian lihat pengiringnya, anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana. Nah, Bapak Ibu, ini suasana perkawinan seorang raja. Jadi silahkan mengingat kembali yang utama, raja itu orang pilihan Allah. Dia disertai oleh Allah, lalu dia memegang tugas, tanggung jawab untuk memimpin Israel dalam perang. Jadi keagungan raja tampak ketika memimpin pasukan melawan musuh. Kemudian raja memegang kekuasaan tertinggi di dalam istana, termasuk untuk urusan pengadilan. Nah, kemudian berikutnya, ya pujian tentang raja ini disampaikan rupanya ketika raja menikah, melakukan perkawinan yang dirayakan besar-besaran, apalagi yang diperistri itu adalah putri dari bangsa lain. Baik Bapak Ibu, ini Mazmur 45. Kelihatan kan pemahaman tentang Raja Israel, maka disebut ini Mazmur. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau disampaikan? Bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, ini Mazmurnya kok kayaknya nggak begitu relevan dengan kita gitu ya. Ini enggak masalah. Nah, sudah pasti. Jangankan isi Mazmur, saya tanya kepada Bapak Ibu, pernah ketemu raja? Bapak Ibu pernah ketemu raja? Banyak raja semua. Raja Guguk. Raja malah pegang raja, soalnya main catur. Nah, ya kita nggak pernah ketemu, nggak punya rasa tentang raja karena kita tidak tinggal dalam ya sistem kerajaan. Kerajaan Jogja, ya itu kerajaan, tetapi kan sudah berbeda situasinya dengan situasi di zaman dulu. Ya, Pak Okada dulu juga punya raja, tapi juga sudah berbeda situasinya. Nah, kalau Pak Sigalingging, orang Batak, laki-laki semuanya raja. Banyak ya. raja di sana, Raja Guguk. Namanya anak laki-laki, ya udah pasti raja di sana. Ya, raja. Tapi semuanya berbeda. Nah, sekarang begini. Hal yang sederhana yang kita bisa lakukan dengan membaca Mazmur Raja, membaca dengan menggunakan imajinasi, Bapak Ibu bisa memandang situasi di zaman dulu. Dan yang Bapak Ibu silahkan perhatikan, bagaimana orang Israel melihat peran Tuhan dalam sistem pemerintahan. Tuhan berperan dalam urusan politik, dalam urusan pengadilan. Ketika terjadi yang diharapkan oleh Tuhan jelas, dalam sistem pengadilan yang bertanggung jawab, pemegang kekuasaan harus bertindak secara adil.
Kalau Tuhan melihat pemegang kuasa kehakiman berlaku tidak adil, sudah pasti Allah tidak suka, tidak berkenan. Dan kalau sampai terjadi Allah melihat pemegang kekuasaan itu tidak berlaku seperti yang dikehendaki, maka Tuhan akan ambil tindakan. Beruntung kita, karena tindakan yang diambil Tuhan bisa jadi bukan di dunia, tapi setelah dunia ini berakhir. Sehingga bisa jadi kita mengharapkan Tuhan, ini orang ini berlaku begini, kok dibiarkan saja. Bukan dibiarkan. Tapi kita tidak bisa mengendalikan Tuhan, memberi nasihat Tuhan, harusnya Tuhan berbuat apa. Tapi yang kita percaya, Allah itu adil dan menghendaki orang-orang yang dia percaya berlaku adil juga. Nah, begitu dulu Bapak Ibu yang kita bisa lihat tentang Mazmur Raja. Terima kasih. Selamat malam. Kembali ke Bu Ivon. Silahkan, Bu. Mana Bu Ivon? Oh, ada Malam, Pak Mbak. Narto. Sorry, baru nyampe rumah. Ya, kita tutup dengan doa, Pak. Siapa tadi berdoa, Pak? Saya, Pak. Oh iya, Pak Roy, silakan ditutup, Pak. Ya. Baik. Mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Mari kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih Bapa, selalu kami panjatkan kepadamu, terutama untuk malam ini kami sudah mendengarkan Mazmur Bapa, bagaimana Engkau dalam sejarah kehidupan bangsa Israel Bapa hadir sebagai pemimpin satu-satunya yang seharusnya memberikan makna iman bagi kami juga, melihat sejarah kehidupan umat Israel yang berlanjut dengan kehidupan kami, umat-Mu Bapa, bagaimana seharusnya menempatkan Engkau sebagai pemimpin satu-satunya dalam kehidupan kami, Bapak. Untuk itu dampingi kami selalu, Bapak, agar tetap bisa mengarahkan hidup kami, menjalankan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga kami semua yang hadir sini, terutama untuk Pak Seto, Bapak, agar tetap diberi rahmat kesehatan, rahmat semangat untuk terus melayani, Bapak. Jika kami semua mampu diberi pencerahan, diberi pemahaman iman, dan siap untuk mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Bapak, kembali ke aktivitas kami, berkatilah keluarga, romo-romo kami, Bapak, dan juga saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada malam ini. Doa syukur dan permohonan ini kami persembahkan demi Kristus, Putra-Mu Tuhan yang mengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Seto. Ya, terima kasih Terima kasih. Bapak Ibu semua. Selamat malam. Pak Seto, Shalom, Pak. udah tanya Pak Seto. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita Pak Seto minggu depan udah selesai, kita mungkin bahas mengenai masa Advent kali ya Pak Seto. ya. Gimana? Baik, ya. Boleh. Nanti kita bicarakan ya Pak. Ya, Oke, karena Pak Sun nggak hadir nih. ada. Ada. Pak Sun, Tapi Pak namanya Sun mana nih? Saya ngomong. Nggak kelihatan. oh nggak kelihatan. Kedengaran suaranya juga. Pak Sun, minggu ya, depan Pak. gimana? Ya, Advent Bahas tadi apa? saya udah minta Pak Seto untuk membahas Advent minggu depannya. Iya, ya, gitu ya. Terima Bapak Ibu, kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Saya pamit. Selamat Terima kasih Pak Seto. Terima menyambut kasih. Natal nanti. Pak Roy. Mempersiapkan Natal. Terima kasih.